guys, kali ini ikuti keseruan kami mewawancarai salah satu pemilik keramba ikan di daerah Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Kuburaya. Ya, riwayatnya begini. Kita melihat ada potensi sumber daya alam berupa Sungai Landak ini di sini kan, yang dimana sumber air di sini termasuk cukup memadai untuk kita adakan peternakan ikan. Sehingga potensi ini kita manfaatkan untuk mendayagunakan masyarakat setempat. Ya, potensinya kan kita akan melakukan inovasi terus terhadap jenis-jenis ikan yang kita pelihara, kita budidayakan kan. Awalnya kita pertama-tama hanya pelihara ikan mas. Kemudian karena ada permintaan pasar lokal dari daerah hulu luar kota, jadi kita tambah lagi ke nila, tambah lagi ke lele. Jadi sementara ini kita sudah main di 3 jenis ikan, di Sekadau, di Sanggau, yang sementara ini 3 kabupaten lah yang menyerap daripada produksi kita. Ya, faktor pendukungnya itulah saya jelaskan dari awal, bahwa kita ditopang oleh sumber daya alam yang memadai dengan kualitas air yang masih cukup mendukung daripada usaha keramba ini, sehingga ya dari perjalanan usaha ini dari tahun ke tahun termasuk cukup menggembirakan lah hasil kerjanya itu kan, sehingga dari keramba yang semula hanya beberapa lubang kemudian semakin berkembang lagi menjadi puluhan bahkan ratusan keramba. Kalau proses perawatan termasuk cukup praktis lah, karena sudah ada sungai, jadi air sudah tidak perlu diganti lagi. Jadi hanya proses pemberian pakan aja. Ya, 1 hari itu lebih kurang 3 kali lah proses pemberian pakan 3 itu. 3 kali kan? Pak ya dalam prosesnya itu. Pagi, siang, dan sore lah. Per 5 jam kita beri pakan. Terus saya menanya lagi nih Pak tentang panen yang tepat nih kapan sih dilakukan nih Pak? Panen yang tepat kita lakukan ya mengikuti permintaan pasar daripada size yang diperlukan kan. Sehingga kadang-kadang kita pola panennya berkisar 5-6 bulan dari bibit sampai produksi. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kisaran harga jual ikan nih ikan segar nih Pak. Iya. Kalau di pasar lokal nih berapa Pak? Ya, kalau pengiriman kita ke hulu, eceran mereka di pasar itu antara 40 sampai 50 ribu per kilo. 40 sampai 50 ribu Pak ya? Iya, tergantung daerah lah ya. Gini, usaha kita ini sejalan dengan program yang pemerintah jalankan, yakni untuk mendukung ketahanan pangan, dan ikan ini kan untuk konsumsi masyarakat. Kemudian dari pemerintahan desa juga termasuk mendukung penuh, dan tidak ada sebuah retribusi atau apapun, tidak, karena ini dianggap memang mata pencaharian masyarakat yang harus didukung penuh oleh pemerintah. Jadi pemerintah bahkan memberikan bantuan bibit dan bantuan pakan ketika kita memang mengajukan. Jadi sudah tidak dikasih pajak, malahan diberi insentif lagi bantuan. Karena ini untuk ketahanan pangan ya. Dan untuk kesejahteraan masyarakat setempat lah. Pemerintah kan ingin mensejahterakan masyarakat. Baik, ini pun jadi program pemerintah nih Pak. Iya, karena betul. Kebetulan ini kan memang rumah kita di sini. Ini tempat tinggal. Iya. Jadi karena rumah kita ada kesempatan untuk kita mengembangkan sebuah usaha, itulah yang kita jalankan dan kita maksimalkan, kita tingkatkan terus supaya ya itulah untuk menambah-nambah penghasilan juga. Pemilihan tempat atau region merupakan salah satu unsur penting dalam budidaya ikan.
karena akan mempermudah dalam proses perawatan, penjagaan, serta penanganan limbah. Sekian video singkat dari kelompok 2, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.